Shalom, ketemu lagi dalam channel ini. Saya berdoa hari ini Anda terus sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, saya berdoa terus kuat dalam Tuhan, tetap semangat buat Tuhan, dan jangan pernah kendor semangatmu, jangan pernah kalah oleh situasi dan lingkungan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Percayalah, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dengan cepat saja hari ini saya mau sharing tentang on fire. Keep on fire gitu. On fire itu semangat. Jaga semangatmu. Jaga antusiasmu. Jaga di dalam dirimu semangat untuk engkau terus tidak takut dan tidak goyah dalam situasi-situasi kita. Nah, hari ini saya sharing saja dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 25 saja. Itu sampai ayat 35, tapi kita baca saja, renungkan dengan cepat saja. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Kita baca per ini aja, tapi sesuai tema Nats hari ini, ayat yang saya pakai untuk menjadi dasar renungan kita, sharing kita adalah di ayat yang ke-32 Lukas 24. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini ada murid yang berjalan ke Emmaus dan Yesus menampakkan diri kepada mereka di tengah perjalanan. Lalu ada percakapan, ada obrolan dalam perjalanan itu, dan setelah mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka, yaitu itu berkobar-kobar hatinya, berkobar-kobar lagi semangatnya, sadarlah mereka bahwa yang menyertai mereka ketemu di jalan itu adalah Yesus. Perikop dalam Alkitab kita yang diberikan judul oleh LAI, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, menceritakan kepada kita kisah ini kisah masih seputar apa yang terjadi dengan Yesus pada saat itu ketika dia bangkit dari kematian, hidup lagi dan kuburnya menjadi kosong. Ketika ada perempuan-perempuan berlari ke sana, dia sudah tidak ada malaikat menampakkan diri kepada mereka yang mengatakan bahwa Yesus sudah hidup. Lalu mereka menceritakan kepada para pemimpin, ada Petrus, Yohanes, Yakobus dan semua murid-murid yang ada, dan mengatakan bahwa Yesus hidup, dan mereka semua cross-check, mereka datang ke tempat kubur Yesus dan mereka melihat bahwa memang Yesus sudah tidak ada, artinya Yesus sudah bangkit. Nah, ayat 32 ini menjadi dasar renungan saya hari ini bahwa hati mereka berkobar-kobar atau on fire. Dan yang perlu kita jaga hari ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, minggu-minggu ini dalam hidup kita adalah jagalah semangatmu. Ayo katakan sama-sama, aku tetap semangat, aku tetap bergairah, aku tetap antusias, aku tetap menyala buat Tuhan. Ada ayatnya Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya kita terus berkorban, kita terus menyala buat Tuhan. Nah, dari perikop Lukas 24 ayat 13 sampai 25 ini atau sampai 35 ini, kita melihat beberapa hal, tanda-tandanya, ciri-cirinya, supaya bisa menjadi warning buat kita, menjadi catatan buat kita. Apakah kita masih on fire atau kita sudah lemah? Apakah kita masih semangat atau kita sudah mulai loyo? Saya tidak akan baca semuanya, saya akan baca beberapa ayat saja, nanti Anda renungkan di rumah. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, kita akan melihat pertama, sambil kita lihat diri kita nih. Sambil kita lihat, apakah aku masih on fire atau tidak? Apakah aku sudah kehilangan semangat itu? Apakah aku sudah nggak punya gairah itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-16. Firman Tuhan, ayat 13 sampai ayat yang ke-15 itu menceritakan ketika mereka ketemu dengan Yesus. Dan mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran gitu. Kemudian ayat 16 saya baca. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Saya ulang ayat ini, 16 Lukas 24. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Perhatikan kata ini, mereka tidak dapat mengenal dia. Yang pertama, untuk kita renungkan, cek di dalam diri kita,
Kalau kita sudah tidak bisa mengenal dia, bahasa saya begini, mereka tidak sadar kehadiran Tuhan. Mereka tidak dapat mengenali Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dekat mereka, tinggal di samping mereka, bercakap-cakap dengan mereka, dan masih berbicara kepada mereka. Kalau mereka tidak sadar, berarti mereka itu tidak dalam kondisi berkobar-kobar, on fire seperti ayat 32 tadi. Sama dengan kita saat ini. Kalau kita sudah nggak menyadari bahwa ada Tuhan, ada Immanuel, ada Allah menyertai kita, ada Tuhan menyertai kita, teman-teman, Bapak Saudara, cek. Barangkali kita sudah nggak punya semangat lagi. Kita nggak sadar ada Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan dari kita, semua yang kita lakukan dari otak kita, yang semua yang kita kerjakan menurut maunya kita. Sadari kalau ada Tuhan. Kalau hari ini ada dalam posisi ini, Anda tidak sadar Tuhan mengasihimu, Anda nggak sadar Dia mengampunimu, engkau nggak sadar bahwa Dia hadir di dalam dirimu, maka cek. Mungkin kau tidak sedang dalam kondisi on fire. Yang kedua, saya nggak lama, tapi bisa berdoa renungan singkat ini menjadi warning, perenungan buat kita. Ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan tadi? Maka berhentilah mereka itu muridnya dengan muka muram. Yang kedua, tanda kita udah gak on fire itu mukamu muram. Muka kita muram. Karena ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tidak ada kemuliaan lagi. Wajahnya nggak ada semangat lagi. Wajahnya sayu, wajahnya muram. Kenapa? Karena udah nggak menyala lagi. Coba Anda cek. Mari bercermin. Cermin kita apa? Firman. Cermin kita apa? Alkitab kita. Cermin kita adalah kebenaran firman yang ada di dalam Alkitab ini. Nah, teman-teman, Bapak Saudara sekalian dikasih Tuhan, cek sekarang. Apakah kita sadar kehadiran Tuhan? Apakah kita masih mukanya cerah menyala walaupun kita dalam kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan ini? Atau sebaliknya? Perhatikan, sekarang yang ketiga, saya dengan cepat saja. Ini hanya sebuah renungan untuk kita ngecek diri kita apakah kita masih on fire atau tidak. Ayat 21 saya baca. Padahal kami dahulu, jadi dari ayat 16 tadi Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu cakapkan? Mereka muram. Kemudian mereka yang namanya Kleopas menjawab, apakah kamu nggak tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yesus orang Nazaret itu sudah disalib oleh para imam gitu, dan selanjutnya. Dan dia berkata dalam omongan itu, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel. Dia berpikir bahwa Mesias itu akan datang dengan cara seperti itu. Tetapi sementara itu sejak semuanya itu terjadi, kemudian cerita-cerita. Perhatikan bagian pertama 21 ini. Kami dulu berharap dialah yang membebaskan orang Israel. Yang ketiga, kalau orang sudah nggak punya gairah, orang yang nggak on fire, orang yang nggak punya semangat itu, dia pesimis. Kenapa pesimis? Karena nggak punya pengharapan. Mereka percaya Yesus itu menjadi penolong, tapi ternyata kok mati disalib gitu kira-kira ya. Sama dengan kita, kalau kita sudah nggak percaya Tuhan hadir, kalau kita mukanya sudah nggak semangat lagi, nggak bergairah, mukanya kita muram, maka saya yakin dipastikan bahwa kita semua itu udah pesimis, kehilangan harapan. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Ibrani 6:19-20. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, memberi keamanan, kedamaian bagi jiwa. Teruslah berharap, teruslah percaya, teruslah yakin. Berikutnya yang terakhir adalah ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat Anda. Lalu ia berkata kepada mereka, setelah obrolan dan segala lanjutnya itu, menceritakan apa yang terjadi tadi dengan Yesus. Yesus bilang kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya. Yang dikatakan para nabi sangat jelas, sangat vulgar, sangat masuk dalam hati mereka. Apa itu? Hatimu lamban. Terus dikatakan apa? Bodoh, sehingga kamu tidak percaya yang dikatakan oleh para nabi. Yang keempat, kalau kita sudah lamban hatinya, nggak ada kegairahan,
nggak ada semangat, dan tidak percaya Alkitab, nggak percaya hamba Tuhan lagi, nggak percaya firman Tuhan lagi. Kalau ditanya sih percaya, tapi hidupnya nggak menunjukkan dipercaya. Jangan-jangan kita sudah nggak on fire. Ya ulang ya. Tanda ciri-ciri sederhana kalau kita udah nggak on fire menurut Lukas 24 ayat 13 sampai 25 ini, ayat sampai ayat 35 sebenarnya. Yang pertama, Anda nggak sadar kehadiran Tuhan. Ayo, gimana caranya supaya sadar dirinya Tuhan? Berdoa, sembah Tuhan, puji Tuhan, baca Alkitab. Yang kedua, mukanya muram. Cek cerminnya, cek firmannya, apakah engkau masih semangat atau tidak, masih ada kemuliaan atau tidak. Yang ketiga, pesimis, engkau nggak punya harapan. Kenapa? Iya, kamu nggak punya Tuhan kan gitu. Yang keempat, hatinya lamban dan tidak percaya. Simple. Tetap on fire, tetap semangat, tetap bergairah buat Tuhan. Caranya gimana? Roma 12 ayat 11 dan 12. Saya dengan cepat. Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Tetaplah bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekunlah di dalam berdoa. Ada 5 tetap menjadi jawaban kita hari ini. Maaf. Yang pertama, tetap rajin dan jangan kendor. Ayo katakan dalam dirimu, tetap rajin dan jangan kendor. Yang kedua, tetap melayani Tuhan. Katakan sama-sama, melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap bersukacita dalam pengharapan. Tadi kalau orang yang nggak bersemangat itu pesimis, nggak punya harapan. Kalau orang yang semangat dan antusias, dia tetap sukacita dalam pengharapan, kan begitu. Yang keempat, sabar dalam kesesakan. Kalau Anda mau tetap on fire, sabarlah, bertekunlah, tetaplah setia. Yang kelima, tetaplah bertekun di dalam doa. Ada 5 tetap. Saya hafalkan ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Tetap rajin jangan kendor. Yang pertama, yang kedua, tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap bersukacita dalam pengharapan. Yang keempat, tetap sabar dalam kesesakan. Dan yang kelima, tetap bertekun di dalam doa. Itu saja renungan saya hari ini. Cek hari ini kita masih on fire atau tidak. Pesan saya hari ini, keep on fire. Jaga semangatmu, teruslah bergairah, melayani Tuhan. Jangan takut, jangan pesimis, jangan khawatir. Puji Tuhan. Saya David Ari, puji Tuhan. Shalom.